Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim ala hadan nabiyil karim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang berbahagia Tuan Imam, Tuan Bilal, Pengurus Surau dan Ahli Jabatan Kuasa, ibu-ibu, bapak-bapak, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena hingga saat ini kita masih diberi kesempatan, masih diberi umur yang panjang oleh Allah Subhanahu wa taala hingga dapat meluangkan masa hadir di tempat ini, dan itu semuanya adalah nikmat dan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan di bulan Ramadan Al-Mubarak yang hanya tinggal beberapa hari lagi, kita tetap diberi kesehatan yang sempurna oleh Allah Subhanahu wa taala, tetap diberi semangat dan tetap istiqamah hingga ke akhir Ramadan insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, di zaman dahulu sebelum Rasulullah SAW, di zaman umat terdahulu yaitu di kalangan Bani Israel, ada seorang pejuang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan bersenjatakan rahang unta. Tahu rahang ya? Rahang yang bagian sini ini rahang. Nah, yang tubuh gigi itu rahang. Senjatanya pilih bukan pedang, bukan tombak, tapi rahang unta yang menjadi senjata. Itu dipukulkan ke musuh. Dan lebih pelik lagi, dari rahang unta itu yang sudah kering, tulang-tulang rahang itu sudah kering, apabila beliau lapar tumbuh daging hingga dimakan menjadi kenyang. Jadi makannya hanya di senjatanya itu. Allah tumbuhkan daging sehingga dapat dapat dimakan sampai kenyang. Berjuangnya berapa lama? Berapa hari, berapa minggu, berapa bulan, atau berapa tahun? Diceritakan oleh Rasulullah SAW bahwa perjuangan beliau ini bukan hanya setakat sehari dua, sebulan dua, tapi selama 1000 bulan. Berjuang di jalan Allah, memanggul senjata yang bersenjatakan rahang unta itu, menempaskan para kufar, menegakkan kalimat Allah selama 1000 bulan. Bayangkan pahala yang belum dapat dari perjuangan. Berjuang di jalan Allah ini pahalanya sangat besar sekali. Kalau terbunuh menjadi mati syahid. Lalu setelah Rasulullah SAW
bercerita tentang hal ini, baginda mengharapkan pada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, semoga umatku mendapatkan pahala yang besar seperti yang didapati oleh pejuang yang telah berjuang di jalan Allah ini. Akhirnya turun surah Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Itulah asbab nuzulnya surah Al-Qadr. Kata Allah, Inna anzalnahu, sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran fi lailatul qadr, pada malam qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr, tahukah kamu apa lailatul qadr itu? Lailatul qadri khairun min alfi syahr. Lailatul Qadar ataupun malam Qadar, malam yang mulia itu lebih baik berbanding 1000 bulan. Tadi yang Rasulullah idam-idamkan agar umatnya mendapat pahala seperti pejuang itu tadi yang berjuang selama 1000 bulan. Allah berikan kepada Rasulullah dan umatnya malam Qadar. Apabila kita beribadah di malam Qadar atau Lailatul Qadar itu, Allah beri pahala lebih baik, ya, lebih lagi dari 1000 bulan. Masya Allah, tabarakallah. Rasulullah SAW umurnya pendek, tapi Allah berikan cara-cara yang dapat melipat gandakan pahala. 1000 bulan ini bukan waktu yang singkat. Tapi kalau kita kira 1000 bulan bagi 12 bulan bagi 1 tahun, maknanya 83 tahun 4 bulan. Itu yang kita dapat di malam Qadar. Semakin banyak ibadah kita di malam Qadar ini, maka akan lebih banyak pahala yang Allah berikan kepada kita. Sekarang mungkin timbul pertanyaan, adakah kita yang telah berjamaah Isya dari tadi kemudian disambung dengan salat tarawih, disambung dengan salat witir, rasa-rasa dapat tak malam Qadar ini atau Lailatul Qadar? Insya Allah pasti dapat. Kalau kita minta selama 1 bulan berjamaah Isya, disambung tarawih, disambung witir, pasti dapat. Kenapa? Sebab malam Qadar ini bukan waktu yang singkat, bukan sesaat pada malam tersebut, bukan, tapi hatta matla'il fajr, bermula dari masuknya waktu maghrib sehingga masuk waktu subuh. Siapa saja yang beribadah pada Allah Subhanahu wa taala di situ walaupun tidak sepanjang malam telah mendapat bagian dari Lailatul Qadar. Sebab itu ada hadis yang diriwayatkan Imam Al-Baihaqi bahwasanya man shallal isya fi jama'atin faqad adraka Lailatul Qadri bi haddin wafir. Man shallal isya wal maghrib fi jama'atin faqad adraka Lailatul Qadri bi haddin wafir. Barang siapa yang berjamaah salat isya, berjamaah salat maghrib, disebut itu saja. Salat maghrib berjamaah, salat isya berjamaah sepanjang bulan Ramadan, bermakna kita mendapatkan bagian yang sempurna dari Lailatul Qadar. Semoga Allah memberikan rezeki pada kita malam Qadar. Amin ya rabbal alamin. Kemudian apa yang terjadi dalam malam Qadar itu? Diceritakan dalam kitab Tampil Wafidin, apabila tiba malam Qadar yang sekarang ini Allah alam pada turun dulu, tapi yang jelas pasti selama bulan Ramadan ini ada 1 malam yang di situ ada malam Lailatul Qadar. Sama ada turun atau belum, kita tetap tingkatkan ibadah kita sampai akhir Ramadan. Diceritakan dalam kitab Tampil Wafidin ini bahwasanya apabila fa'ilakan Lailatul Qadr ya'murullah ta'ala Jibril fa yubitu fi kabatin al-malaika ilal ardi wa ma'hu liwa'ul ahdar fa yukasaru ala dhahril Ka'bah.
Apabila tiba malam qadar itu, Allah memerintahkan malaikat Jibril agar supaya turun bersama rombongan malaikat. Maka turunlah malaikat Jibril bersama para malaikat dengan membawa bendera hijau. Bendera itu ditancapkan di atas Ka'bah. Lalu malaikat Jibril mengarahkan malaikat-malaikat yang bersamanya, turunlah kalian ke bumi. Turun menjumpai orang-orang mukmin. Lalu para malaikat itu turun. Sebab itu disebut dalam Al-Quran tanazzalul malaikah, ay tatanazzalul malaikah. Pada malam qadar itu malaikat turun temurun silih berganti sampai pagi. Kenapa mereka turun? Di antaranya untuk berkunjung kepada orang-orang mukmin. Diterangkan dalam kitab Tamyiz ini. Lalu mereka para malaikat yang turun ke bumi ini yusallimuna ala kulli qa'imin wa qa'idin wa musallin wa dzakirin. Mereka mengucapkan salam kepada setiap orang yang salat, kepada setiap orang yang berzikir berhenti, berdiri, berbaring, ataupun dalam keadaan apa saja yang sudah beribadah pada Allah Subhanahu wa taala, diucapkan salam oleh para malaikat. Bukan mengucapkan saja, tapi wa yusafihunahum wa yamilunahum ala du'aihim. Para malaikat yang turun itu berjabat tangan dengan orang-orang yang sedang memburu Lailatul Qadar itu. Ya, kalau malam qadar itu pada malam ini, kita pun dijabat tangan juga, dimusafaha dengan para malaikat. Tapi kita tidak perasan dimusafaha, dijabat tangan kita oleh para malaikat, kemudian doa kita diaminkan. Jadi doa yang diaminkan malaikat ini pasti diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian diterangkan selanjutnya dalam kitab ini, فَإِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ نَادَى جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ الرَّحِيلُ يَا مَعْشَرَ الْمَلَائِكَةِ. Apabila sudah masuk waktu subuh, kemudian dipanggil oleh malaikat Jibril, ya ma'syaral malaikah ar-rahil. Mari kita sekarang berpindah, mari kita pulang. Kata-kata ar-rahil ini tidak semata-mata menunjukkan pulang kembali ke langit, tapi kata-kata ar-rahil ini melanjutkan perjalanan. Jadi kita boleh pahami kalau bumi ini bulat, katakan sebelah sini sudah masuk waktu maghrib, maknanya Lailatul Qadar sudah masuk. Ikut perputaran bumi semakin semakin lama, maknanya semakin ke barat. Bumi semakin masuk ke arah barat. Jadi perkara terakhir ini boleh jadi malaikat ini berpindah ke bagian bumi yang sudah masuk malam. Selagi sebelum subuh, itulah yang dilakukan oleh para malaikat yang turun ke bumi tersebut. Lalu para malaikat itu bertanya kepada malaikat Jibril, ya Jibril, ma sanallahu fi hawajil mu'minina min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wahai malaikat Jibril, apa yang Allah lakukan berkenaan dengan hajat, keperluan orang-orang mukmin dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kami sudah sepanjang malam dah turun ke tempat ini, ke bumi ini. Kami pun ikut mengaminkan apa yang Allah lakukan ke atas umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata para malaikat yang diajak berpindah atau diajak pulang oleh malaikat Jibril. Lalu macam mana jawaban malaikat Jibril? Kata malaikat Jibril, innallaha ta'ala nadhara ilaihim wa afa anhum wa ghafara lahum illal arba'ah. Wahai para malaikat, bahwasanya pada malam ini Allah telah memandang mereka. Kalau Allah memandang kita, rasa-rasanya macam mana? Pasti kita akan memperoleh rahmat dan barakah daripada Allah Subhanahu wa taala. Pasti kita akan merasa tenang, merasa tentram dalam keadaan apapun. Kalau kita mendapat pandangan Allah,
pandangan kasih sayang daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah telah memandang mereka, Allah telah mengampunkan kesalahan mereka, illa arba'ah, melainkan 4 golongan. Jadi walaupun di bulan Ramadan ada Lailatul Qadar, tidak semua umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapat pengampunan daripada Allah. Tidak semuanya mendapat fadilah Lailatul Qadar. Sebab ada 4 golongan yang Allah abaikan mereka. Allah tidak beri rahmat kepada mereka. Dan mudah-mudahan 4 golongan ini tidak termasuk kita ataupun ahli keluarga kita. Amin ya rabbal alamin. Yang 4 golongan ini siapa? Faqalu wa man aulail arba'ah ya Jibril. Siapa 4 golongan yang tidak mendapatkan fadilah, tidak mendapatkan keberkatan Lailatul Qadar ini oleh Jibril? Kata para malaikat, dijawab oleh mereka Jibril, qal mudminu khamrin. Yang pertama yang tidak mendapatkan barakah Lailatul Qadar ini para peminum, para pemabuk. Mudmin, kata-kata mudmin ini orang yang terus-menerus tidak mau berhenti, tak peduli bulan Ramadan, orang sibuk datang ke masjid, ke surau untuk beribadah, untuk sunat tarawih, salat witir, tapi mereka leka di tempat-tempat maksiat, mereka leka di kerap-kerap malam dan lain sebagainya. Orang-orang ini walaupun umat Rasulullah SAW tidak mendapat barakah dari Lailatul Qadar. Yang pertama. Yang kedua, wa'akun liwalidayhi, orang yang durhaka kepada kedua ibu bapaknya. Bukan anak kecil saja yang durhaka ini, mungkin kita yang sudah dewasa, kita sudah ada anak, sudah ada cucu, di masa yang sama kita masih ada orang tua kita, boleh jadi kita anak durhaka. Tak semestinya anak durhaka ini anak yang memukul orang tua, anak yang bercakap kasar pada orang tua. Al-Quran telah memberikan garisan macam mana ukuran durhaka ini. Wala taqul lahuma uff, wala taqul lahuma uffi, wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Jangan kamu katakan pada orang tuamu kata-kata uff ini bahasa Melayunya ataupun apa saja, sikap gerakan bibir kita, bahasa badan kita yang menunjukkan tak suka dengan apa yang dikatakan oleh orang tua kita. Kita mungkin angkat bau kita dengan gaya kita ataupun dengan pandangan yang sinis, sama. Itu pun sudah cukup kita dianggap sebagai anak durhaka. Apalagi orang tua kita kirim ke tempat-tempat penjagaan orang-orang tua kita, alhamdulillah ya. Anak ramai tapi tak dapat menjaga ibu bapa, kadang bertengkar untuk menjaga ibu bapa. Banyak di zaman sekarang ini orang tua bertungkus-lumus dapat membesarkan ramai anak, tapi apabila sudah mereka dewasa, bahkan ada antara mereka yang berkemampuan tak mampu untuk menjaga orang tua dibiarkan. Betapa pilu perasaan orang tua. Orang yang macam ini walaupun rajin berjamaah, walaupun ahli surah, ahli masjid, tapi dalam masa yang sama tingkah lakunya, ucapannya telah menyinggung perasaan orang tua, maka dalam bulan Ramadan walaupun turun Lailatul Qadar, dia tidak mendapat bagian dari Lailatul Qadar. Naudzubillah, tsumma naudzubillah. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, siapa lagi Jibril? Kata para malaikat, Qadirur Rahim, orang yang memutuskan tali persaudaraan. Seringkali orang memutuskan tali persaudaraan ini disebabkan benda kecil, adik-beradik, waktu orang tua sakit, tak ada yang mau
rahim, terputus tali persaudaraan menjadi permusuhan antara adik-beradik pun ramai. Disebabkan orang tersebut meninggal bertengkar untuk merebut harta warisan. Ada saja yang tidak puas hati dengan cara pembagiannya, pun menyebabkan terputusnya tali persaudaraan. Walaupun Lailatul Qadar tiba, orang semacam ini selagi tidak saling memaafkan tidak mendapat fadilah dari Lailatul Qadar. Dan yang keempat, al-musyahin, orang yang bertengkar, ay alladzi yahjuru akhahu fawqa thalathati ayyam, orang yang tidak bertegur sapa dengan sesama saudaranya, dengan jiran tetangga, mungkin disebabkan masalah budak-budak, masalah anak-anak kita, sampai antara jiran tidak bertegur sapa. Bayangkan kalau antara jiran tidak bertegur sapa, macam mana apa terganggunya perasaan kita. Setiap hari jumpa, nak kerja jumpa dengan jiran yang kita benci itu, pada kerja pun jumpa dengan jiran yang kita benci itu, takkan terang, tak ada ketenangan. Kita ada ketenangan apabila dalam hati kita berlapang dada, kita bersedia memaafkan orang lain. Apapun orang lain yang buat ke atas kita, kita bersedia memaafkan mereka, baru hati kita merasa tenang. Tidak terjadi apa kata orang Jawa ini unek-unek, ya. Tidak timbul perasaan yang mengganggu pikiran kita. Sebab perasaan benci pada orang, perasaan hasad, dengki, dendam, ini sebenarnya menimbulkan bibit-bibit penyakit zahir yang asalnya penyakit batin, tapi apabila tidak diobati akan menimbulkan penyakit zahir. Wallahu a'lam bishawab. Tentuan itu saja yang dapat kita bahas pada kesempatan ini. Mudah-mudahan Allah memberikan rezeki kepada kita untuk terus istiqamah sepanjang bulan Ramadan, dan Allah masih memberikan kesempatan pada kita untuk bertemu lagi bulan Ramadan tahun hadapan. Maafkan saya atas segala kata-kata saya, perkataan saya, sikap saya yang kurang menyenangkan ataupun perkara-perkara keliru sepanjang berada di sini 2 hari. 2 kali saya memberikan tazkirah. Yang baik itu, kalau ada yang baik itu datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala, dan yang silap salah itu datang dari kebodohan diri saya sendiri, kelemahan diri saya sendiri. Ada tentuan bapak-bapak, ibu-ibu maafkan saya. Akhirul kalam, wallahu a'lam bishawab.